Dan kami sampaikan Sugeng Rawuh di desa oleh desa-desa dan BUMDes itu bisa kita bantu fasilitasi minimal dari sisi perencanaan dengan padi walaupun sama-sama beresiko. Terus yang kedua kita minta agar sosialisasi yang terkait dengan asuransi, baik itu asuransi tanaman, kemudian asuransi untuk ternak ini lebih gencar lagi dilakukan. Kalau perlu ya gandeng DPR lah, gandeng tokoh-tokoh masyarakat juga agar program ini yang sebenarnya juga program subsidi dari pemerintah itu bisa dimanfaatkan diakses oleh kelompok tani. Karena menurut saya ini insya Allah bantu petani. Petani itu kalau kan pasti semuanya dihitung ya. Kalau emang ternyata itu masuk akal pasti akan diikuti ya Pak ya. Ibaratnya kita keluar 36.000 atau hanya 40.000, tetapi kita nggak khawatir kehilangan resiko misalnya sampai kebakaran atau bahkan lebih besar lagi kalau sapi, karena itu bisa dipakai membeli anakan sapi lagi. Kira-kira punya kebutuhan apa untuk meningkatkan SDM petani? Dalam hal apa Mbak Lulu ini bisa fasilitasi? Soal pola tanam atau soal penanganan hama, atau soal pasca panen, atau soal kayak begini tadi, atau soal apa? Jadi biar sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kinten-kinten apa? pasca panen untuk pasca panen ya penjualannya. Oh yang kayak gitu pasca panen ya. Gak apa-apa, berarti agribisnisnya ya Pak ya. Agribisnis. ini itu soalnya itu petani itu yang saya terima dari aspirasi petani itu masalah perubahan peraturan yang sekarang ini masalah pupuk itu. Oke. Kenapa nggak seperti dulu itu kan jatah subsidi sekian, jangan yang di pupuknya itu kan kurang, bahan itu kan kenapa kurang. Oke. Jangan subsidinya aja dulu lengkap, SBY ada, ZA ada, sekarang nggak cuma urea atau Saposka. Baik, boleh saya jawab ya. Jadi begini Bapak, prosedur untuk mendapatkan pupuk subsidi yang pertama itu berdasarkan ERDKK. Nah, ERDKK yang diterima oleh kementerian itu diusulkan berturut-turut dari bawah, dari gubernur, kemudian kabupaten itu dari PPL-nya yang kecamatan sampai ke bawahnya. Nah, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab? Ini siapa ini? Tanggan. Iya, Sini. Pokoknya dibawa ke depan. Pokoknya. Setelah pada hari ini kita menyerahkan bantuan benih cabai merah berikut dengan saprodinya seluas 2 hektar. Total Seseragen ada 15. Nah, kalau untuk total Seseragen ada 15 hektar, tetapi untuk di desa Ngadiluwe ini ada 2 hektar. Juga bantuan untuk bawang merah totalnya ada 30 hektar untuk Kabupaten Sragen, juga berikut dengan saprodinya. Kita berharap betul bahwa dukungan dari saya Komisi 4 ini bisa menghasilkan satu kawasan lah ya yang agak integratif nanti di Kabupaten Sragen, dan kita dukung terus dan kita pantau nanti hasilnya seperti apa, termasuk juga pasca panennya, karena memang kita harapkan para kelompok tani bisa mendapatkan manfaat yang lebih bagus dari sisi ekonomi dan bisnisnya. Kalau misalnya pasca panennya ini juga bisa kita urus bareng-bareng, jadi nggak hanya dijual barang segar, tapi kalau bisa itu diolah biar dapat manfaat bisnis atau ekonominya lebih bagus. Nah, saya kira kita juga akan lihat dan pastikan bahwa benih atau bibit yang diterima merupakan benih bibit yang bagus, dan kita juga harapkan dukungan dari dinas untuk juga sama-sama mendampingi ya, dan juga PPL agar hasilnya juga sesuai dengan harapan kita. Terus seandainya nanti petani kesulitan menjual itu bagaimana langkah yang dilakukan oleh? Ya, saya kira ini memang terkait dengan kebijakan yang lain. Sektor perdagangan itu ada di Kementerian Perdagangan, dan
Oleh karena itu, mengapa kita akan dorong bahwa pengembangan bawang merah ini bisa kita wujudkan hilirisasinya, jadi hulu ke hilirnya. Kalau sudah hilirisasi, itu nilai ekonominya tinggi, Pak. Jadi kalau misalkan bisa dijadikan produk unggulan Kabupaten Sragen, misalnya ada bawang merah, kemudian produk olahan bisa cabai sambal, cabai kering ya, atau saus ya, cabai dan lain-lain. Nah, saya kira ini juga bentuk lain untuk bisa mencegah jatuhnya harga-harga ketika panen. Tapi selain itu tentu kita akan terus dorong kepada pemerintah dan kawal ya, agar ada perlindungan kepada petani, khususnya juga petani horti, juga kemudian bawang merah, juga seperti cabai. Nah, kalau misalkan ini nanti dalam jumlah yang cukup, saya selalu bilang, baik dari sisi jumlah petaninya, kemudian juga luasan lahannya, bukan tidak mungkin memang kita perlukan semacam tempat simpan ya Pak ya, jadi tempat penyimpanan gudang yang aman, jadi yang bisa menjamin kalau panenan ini tidak membusuk. Panenan ini bisa ditahan dulu kalau misalkan pada saat harga jatuh. Makanya bantuan pemerintah sih kita minta bukan hanya benihnya dan saprodinya, tapi juga mungkin sarana prasarana yang lain, misalnya nanti pengeringan, kemudian juga alat produksi pasca panen ya, dan seterusnya. Kedepannya nanti bisa bermanfaat bagi kelompok tani di Desa Pagak, karena Desa Pagak itu masih ketinggalan masalah peralatan untuk pertanian. Ini tadi apa Pak yang diterima Pak bantuannya Pak? Bantuannya bibit cabai. Selain bibit cabai apa lagi Pak? Hanya bibit cabai kalau pengajuan untuk Pagak. Berapa? Pengajuannya itu 5 hektar, yang didanani hanya 2 hektar.